Salam, salam sejahtera dan selamat sore bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini, mari kita menikmati firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan baru, semangat yang baru yang akan memampukan kita menghadapi masa-masa yang sukar, terutama khusus di tengah-tengah wabah virus corona yang saat ini melanda dunia. Lalu kita sebagai orang percaya tentu harus menaruh harapan kepada Tuhan. Tempat perlindungan yang paling nyaman hanya datang kepada Tuhan. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 18, dia menempatkan Tuhan sebagai bukit batu, kubu pertahanan, kota yang teguh, tempat yang paling nyaman untuk berlindung. Dia tempatkan Tuhan sebagai tempat yang paling nyaman di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah persoalan apapun, bahwa Raja Daud adalah satu raja yang betul-betul menempatkan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan. Oleh karena itu, tentu kita sebagai manusia, bahwasanya kita sering menghadapi satu kelemahan, tidak saja kelemahan secara jasmani, oleh barangkali karena letih, barangkali karena banyak persoalan yang kita hadapi, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita letih secara rohani menghadapi persoalan tantangan yang ada di depan kita. Oleh karena itu, Daud berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanapun caranya, hidup ini tidak bisa lari dari kenyataan. Proses demi proses tentu akan terjadi dalam yang menempatkan Yesus sebagai juru selamat. Tidak terlepas yang namanya proses. Dan proses itu justru membawa kita kepada satu tingkat pengenalan, satu pemahaman yang utuh dan konkret. Di tengah proses membuat seseorang itu makin memiliki kualitas rohani yang tidak bisa disamakan dengan pola hidup manusia duniawi, manusia yang seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kita menilai dari sisi kehidupan seorang raja yang bernama Daud, di tengah kesulitan apapun, di tengah persoalan apapun, bahwa Daud itu selalu menempatkan Tuhan adalah di atas segala-galanya. Dia berani berkata, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah kota bentengku, tempat perlindunganku, persembunyian dari serangan musuh, bahwa Tuhan satu-satunya tempat kita berlindung. Manusia tidak bisa lari dari kenyataan, manusia tidak bisa menghindar. Maka oleh karena itu, satu ketika nanti, bahwa Tuhan berfirman dalam kitab Yesaya, jelas sekali dikatakan, satu saat nanti Tuhan akan menghancurkan yang namanya perlindungan bohong. Gereja yang tidak konsisten kepada Tuhan, gereja atau umat Tuhan yang tidak cinta Tuhan, yang merasa nyaman saat-saat sore hari ini ataupun di hari-hari sebelumnya, merasa sudah nyaman, merasa
seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan. Maka firman Tuhan dalam Yesaya pasal 28 ayat 17, firman Tuhan berkata, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Ini menjadi perhatian besar bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini, bahwa Tuhan berkata, aku akan menyapu bersih perlindungan. Banyak umat-umat Tuhan, manusia di akhir zaman ini seolah-olah berlindung di tempat kemegahan, kemewahan, kekayaan, merasa membuat mereka nyaman. Kelimpahan-kelimpahan seolah-olah bisa menyelesaikan setiap persoalan hidup. Tapi nyatanya, kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada saat-saat akhir ini, virus corona menghantam dari segala aspek kehidupan. Tidak saja dari segi kerohanian umat Tuhan. Kita bayangkan gereja-gereja yang megah, yang mewah, yang lengkap dengan interior yang hebat, fasilitasnya yang luar biasa. Tapi hari ini kita perhatikan, kita saksikan dengan mata kita sendiri, gereja itu seolah-olah tidak ada arti, tidak ada guna. Bermiliar-miliar dihabiskan dana untuk membangun rumah Tuhan atau gereja, tapi lewat masuknya virus corona atau COVID-19 ini justru membuat merontokkan semuanya itu. Gereja-gereja yang megah, gereja-gereja yang sangat super look justru kosong saat ini. Seolah-olah Tuhan mengarahkan setiap rumah-rumah keluarga harus membuka diri, membangun satu mezbah, membangun satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Dimanapun saudara saat ini berada, apa yang sudah saudara persiapkan menghadapi situasi kondisi saat ini? Apa yang dilakukan, apa yang sedang terjadi? Efek dari virus corona ini tidak saja menghantam sisi kerohanian, tapi kalau kita efeknya adalah krisis moneter, keadaan ekonomi hancur total. Bagaimana terjadi kelumpuhan secara menyeluruh. Kita umat Tuhan harus bangkit. Kita umat Tuhan harus melihat, memandang apa yang sedang Tuhan lakukan pada hari-hari terakhir ini. Manusia yang selama ini merasa berlindung di tempat perlindungan bohong. Seperti Yesaya ini berkata bahwa aku akan menyapu bersih perlindungan bohong. Di mana saudara berlindung? Apakah saudara berlindung di kekayaan, di kelimpahan, di kemewahan, di harga diri? Hari ini mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena atas seizin Tuhanlah semua ini boleh terjadi. Atas seizin Tuhan ini terjadi. Oleh karena itu tidak ada yang dapat diperbuat oleh manusia. Tidak ada yang dapat diperbuat oleh siapapun, pejabat, penguasa, yang saat ini berupaya bagaimana mengantisipasi merebaknya virus corona ini. Tanpa umat Tuhan yang ambil alih, hamba-hamba Tuhan harus bersatu. Dimanapun kita berada, kita meminta belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, sangat penting dan sangat penting firman ini menjadi panduan terbesar dalam gereja Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi konsumsi yang terutama. Sebab firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu gereja Tuhan harus mengalami kelimpahan firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara yang saat ini berada di rumah maupun di perjalanan, dimanapun saudara saat ini menyaksikan siaran ini, pastikan hidupmu terikat dengan Tuhan. Pastikan hidupmu mengalami
mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan akan mengalahkan semua ketakutanmu, mengalahkan semua kekhawatiranmu, mengalahkan semua kecemasanmu. Percaya dan yakin Tuhan mampu menolongmu, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Bahkan ketakutan pada hari-hari terakhir ini, termasuk khusus kalau kita diperhadapkan kepada krisis secara kebutuhan finansial. Manusia sudah mengalami ketakutan, manusia sedang diambang kekhawatiran. Lalu apa langkah yang harus kita perhatikan saudara-saudara? Ini firman Tuhan ini, bahwa Daud berkata ini, Daud seorang raja yang berkenan di hati Tuhan, bahwa dia menempatkan Tuhan sebagai gunung batu, perisaiku, tempat persembunyian. Nah, ini yang perlu kita terima, kita pegang, kita nikmati, kita hayati dalam hidup kita. Karena apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pastikan hidupmu sore hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami urapan dengan Tuhan, mengalami tudung dari Tuhan. Itulah kekuatan firman Tuhan yang memampukan kita mengerti dan memahami rencana Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan pada kesempatan sore hari ini, bahwa atas seizin Tuhan boleh terjadi beban persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Dari awal saya sampaikan, proses adalah membuat kita, membentuk kita menjadi pribadi seperti apa. Salah satu contoh kita perhatikan, ada 12 anak Yakub, dan anak yang ke-11 yang bernama Yusuf mengalami proses. Dan proses yang dia alami bukan proses yang enak, adalah proses yang sangat menyedihkan. Sekalipun dia anak yang paling dicintai oleh Yakub, orang-orang yang paling dikasihi oleh Yakub, tapi kita perhatikan dalam satu cerita itu, seluruh saudara-saudaranya kecuali Benjamin menaruh kebencian, menaruh iri hati, menaruh dendam. Dan satu ketika abang-abangnya sedang menggembalakan kambing domba ayahnya, maka pada saat itu ayahnya menyuruh Yusuf untuk menghantarkan makanan kepada saudara-saudaranya. Tapi dari kejauhan mereka melihat, menyaksikan kehadiran Yusuf, seolah-olah mengganggu kehadiran Yusuf pada saat itu. Sehingga mereka mengambil satu kesepakatan di antara kakaknya itu. Dan mereka, mari kita tangkap dia, kita bunuh dia. Dan eksekusi pun terjadi. Maka mereka menjatuhkan Yusuf ke salah satu sumur kosong, sumur tua yang tidak adalah isinya. Sesungguhnya adalah sangat menyedihkan, itu adalah satu sejarah yang memahitkan dalam perjalanan kehidupan Yusuf sebagai anak yang paling dikasihi oleh orang tuanya. Tapi saudaraku, perlu kita tahu bahwa proses itu membuat Yusuf bukan terpuruk, bukan terperosok, bukan malah down, tapi dia mengalami suatu kebangkitan. Dia menerima satu upah yang luar biasa ketika dijatuhkan ke dalam salah satu sumur yang tua. Lalu apakah berhenti sampai di situ rencana Tuhan dalam Yusuf? Tidak, saudara-saudaraku. Tapi Yusuf berdoa di dalam sumur itu. Dia lihat mungkin di kanan belakang, ya, bahwa tidak ada pertolongan. Tapi satu-satunya dia mengarahkan pandangannya ke atas, maka pertolongan datang dari atas. Apakah berhenti proses sampai di situ? Tidak. Karena abang-abangnya itu tidak puas sampai di situ, akhirnya Yusuf pun dijual ke orang Midian. Dan salah satu orang pedagang itu membeli dan membawa ke Mesir. Di Mesir dia diperlakukan sebagai pembantu. Dan proses itu terus sampai di salah satu rumah, bahwa seseorang yang mencoba mengkhianati dia. Dan sampai dia dipenjarakan. Dan dalam penjara pun dia tidak diperlakukan
sebagaimana baiknya, sampai tiba waktu Tuhan mengangkat dia. Dan yang mengangkat dia adalah proses itu sendiri. Maka seketika Tuhan percayakan dia untuk mengertikan satu mimpi, dan mimpi itulah yang mengangkat dia. Apa yang pernah diimpikan dia itu satu kenyataan, dan dia diangkat oleh Tuhan. Proses bukan membuat kita jatuh, proses bukan menghancurkan karir kita, tapi proses justru mengangkat kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Amin, saudara-saudara. Kualitasmu dibuktikan dari proses itu. Kalau kita tidak mau diproses, maka kita tidak lagi menjadi benda yang mulia, tapi kita menjadi benda rongsokan, benda yang tidak punya arti. Firman Tuhan berkata, di rumah Tuhan tidak hanya ditemukan yaitu barang-barang yang bagus-bagus. Ada di situ juga disebut terbuat dari emas, juga terbuat dari perak, ada juga dari kayu, ada juga dari batu. Nah, tergantung saudara pilih, apakah saudara terbuat dari batu, yang satu saat juga terbakar. Apakah saudara terbuat dari kayu, yang satu saat juga terbakar. Apakah saudara terbuat dari emas, yang satu saat juga terbakar. Dan kita perhatikan dari benda-benda ini, ketika mengalami proses, maka yang kelihatan itu, yang mampu menghadapi api, hanya, amin saudara-saudaraku, dimanapun emas itu ditaruh, dibuang ke tempat yang kotor, kalau dia emas, tetap emas. Demikian juga kehidupan anak Tuhan, diproses. Ketika masuk dalam proses, ketika masuk menghadapi tantangan, engkau adalah anak pilihan Tuhan. Engkau tidak akan mengalami yang namanya kehancuran menguasai hidupmu, tapi proses itu akan membangkitkanmu, mengangkat engkau, dan itulah kualitas kehidupanmu. Jadilah menjadi kehidupan yang diangkat oleh Tuhan lewat proses itu. Apalagi saat ini lewat hama atau wabah, atau yang namanya pandemi virus corona yang telah menghancurkan, yang telah bagaikan ini adalah satu hama yang tidak bisa diantisipasi. Tapi saya mau katakan, ketika Tuhan menggenapi seluruh rencananya bagi saudara, saudara akan diangkat. Jangan menyerah, jangan putus asa. Lihat ada pertolongan dari Tuhan. Seperti Yusuf itu, bahwa ada pertolongan. Dia menjerit, dia menangis, dia kesakitan. Tetapi proses yang dia alami bukan melemparkan dia, bukan menghancurkan dia, tapi justru menghantarkan dia sampai kepada istana, menjadi nomor 2 dalam kerajaan Firaun. Saudara-saudaraku, kita akan diangkat oleh Tuhan, masuk dalam kerajaannya yang kekal, masuk dalam rencana Tuhan yang mulia lewat proses itu. Amin, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Nah, kita perhatikan bahwa Tuhan berfirman dalam Yesaya pasal 28 ayat yang ke-17. Saya sampaikan firman Tuhan, dan keadilan Tuhan sendiri yang akan membuat keadilan, dan keadilan itu menjadi tali pengukur. Jadi Tuhan sendiri nanti yang akan mengukur gaya hidup kita, pola hidup kita diukur oleh Tuhan. Dan itu juga disebut lewat kebenaran. Kebenaran menjadi tali sifat. Dan selanjutnya, hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Dimanapun kita bersembunyi, Tuhan akan mengejar kita. Kalau saudara adalah pilihan Tuhan, kita nggak bisa melarikan diri. Kita bisa bersembunyi. Bersembunyi kita dari masalah, masalah akan tetap. Kita tinggalkan masalah di satu kota yang satu, dan lari kita ke kota yang lain, masalah yang sama akan mengejar kehidupan kita. Oleh karena itu, masalahmu harus kau selesaikan bersama dengan Tuhan. Masalahmu kamu harus menyelesaikan itu, dan minta kekuatan dari Tuhan supaya engkau mampu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, mari di tengah wabah ini dekatkan dirimu kepada Tuhan. Nikmati hubungan yang manis dengan Tuhan. Bangun hubungan yang manis dengan Tuhan.
Karena apa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa dunia sedang mengalami kesukaran. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ingat saudara-saudaraku firman Tuhan ini, menjelang akhir zaman, bahwa Tuhan katakan, inilah karakter kehidupan manusia di hari zaman, bahwa manusia akan cinta uang. Manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia tidak hormat lagi kepada orang tua. Manusia tidak menghormati dan tidak cinta akan Tuhan. Manusia adalah menjadi pembangkang. Manusia berusaha membangga-banggakan diri. Tapi ingat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka firman pasal yang keempat dijelaskan di situ, Tuhan akan membedakan orang-orang yang beribadah dengan Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, akan nyata nanti, dan kita sudah melihat hari-hari ini orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan, dia akan dilihat dari keadaan ini. Apakah saudara berhenti mencari Tuhan ketika datang wabah ini? Saya banyak melihat orang-orang yang tidak serius menangkap, mengerti, memahami apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Mereka senang di rumah, menutup diri. Tapi orang yang cinta Tuhan, dia akan mengejar Tuhan, dia akan mencari Tuhan. Bagaimanapun caranya, dia akan membangun satu ibadah yang benar kepada Tuhan. Dan demikian luka kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada. Kalau saudara sudah berumah tangga, ajak istrimu, ajak anak-anakmu, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun mesbah bagi Tuhan. Jangan santai-santai. Ini saatnya bagi gereja Tuhan, untuk mengumpulkan bagaikan bangsa Israel di padang gurun ketika hendak mereka menduduki tanah Kanaan. Tuhan berfirman bahwa pada hari yang ke-6 mereka harus mengambil, yaitu mana itu 2 gomer 1 orang. Artinya menjelang kedatangan Tuhan, kita harus menikmati firman Tuhan double porsi. Amin, saudara-saudara. Harus memiliki kelimpahan firman Tuhan supaya kita mampu, supaya kita menang menghadapi kejahatan ini. Kejahatan ini tidak hanya bisa dengan kekudusan. Kalau karena itu saudara-saudaraku, kejahatan dunia, gereja bisa menang lewat mengalami pengudusan diri. Gereja tidak akan bisa menang tanpa kita menguduskan diri. Kuduskanlah dirimu di dalam Tuhan, karena itulah kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari yakinkan, pastikan hidupmu mengalami pengurapan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata dalam kitab Yesaya, hari Tuhan itu adalah hari yang sangat menggemaskan. Hari Tuhan itu adalah hari yang sangat menakutkan. Siapa yang menginginkan hari Tuhan? Bahwa apa kata Tuhan dalam kitab Yesaya? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu mengerikan firman Tuhan bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang sangat-sangat menakutkan. Yesaya pasal 1 ayat 14 firman Tuhan berkata, sudah dekat hari Tuhan yang hebat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun menangis. Sudah perhatikan, hari Tuhan itu adalah pahit, bahkan pahlawan pun menangis. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, tidak ada yang mampu menghadapi hari Tuhan ini. Oleh karena itu, bagaimana gereja menyikapi keadaan ini? Hanya satu, merendahkan hati di hadapan Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, supaya hidupmu tertolong, hidup kita terpelihara. Itulah yang mampu dilakukan oleh gereja. Gereja tidak akan bisa mengekang diri, menyembunyikan diri dengan kekayaanmu, dengan hartamu, karena harta tidak guna pada hari kesukaran. Ini saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, pada hari kemurkaan harta tidak akan bisa menolong. Tapi siapa yang bisa menolong kita? Kebenaran. Kebenaran yang dari Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yakinkan hidupmu adalah pilihan Tuhan. Amin. Mari sore hari ini
Kalau saudara sedang membuka Alkitabmu, mari tutup Alkitabmu. Dan kalau engkau yakin punya iman, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan menolong kita, Tuhan bela pelihara kita. Kalau engkau sedang menghadapi beban hidup persoalan, engkau sedang sakit, engkau sedang terancam, mungkin engkau bekerja di perusahaan, terancam di PHK, putus pekerjaanmu, tapi yakin ada solusi dari Tuhan. Tuhan akan membela, Tuhan akan menjaga dan melindungi kehidupanmu. Angkat tanganmu saudara-saudaraku dan arahkan kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, sumber berkat, sumber kekuatan bagi kami di tengah-tengah wabah yang sedang melanda. Ketakutan ada di mana-mana, keresahan ada di mana-mana. Tetapi kami datang kepada Tuhan. Kami tak mampu menghadapi hari esok ya Tuhan. Dunia semakin hari semakin sukar. Kami hanya bisa tertolong ketika kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena proses bukan membuat kami jatuh, tapi proses menjadikan kami menjadi bernilai, punya kualitas di hadapan Tuhan. Hari ini bagi semua orang yang menyaksikan siaran ini, apapun beban persoalan mereka, apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan, mari Engkau sendengkan telingamu Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Berkatilah mereka yang sedang mendengarkan siaran ini. Apapun pergumulan mereka, aku percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan bagi yang sakit, bahkan yang terbeban, yang mengalami beban hidup yang sangat berat. Angkatlah beban mereka ya Tuhan. Tolonglah pulihkan mereka. Mereka yang bekerja baik di rantau orang, Tuhan memberkati mereka, jaga dan pelihara mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang suci, dan mereka akan mengalami kemenangan. Virus corona tidak akan menyentuh anak-anak Tuhan. Apapun yang tersentuh oleh tubuh mereka dikuduskan dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah mereka, berkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku. Mari kita merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa kembali.